Pria Jawa yang kalem, tutur katanya pelan, tak pernah teriak, tak pernah ngamuk. Terkadang seperti plonga-plongo, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia bukan macan yang mengaum di hutan. Ia lebih seperti ular yang diam di bawah batu, menunggu mangsa mendekat sendiri. Sebagai orang Jawa, dia memegang prinsip, ojo grusa-grusu, jangan terburu nafsu. Pelan-pelan, tapi cepat sampai tujuan. Tidak terburu-buru seperti politisi karbitan yang baru belajar teriak di podium. Dia tidak selalu di atas panggung. Kadang ia bermain di balik panggung. Dan seperti dalang, dia menggerakkan tokoh-tokoh wayang dengan jemari tenang dan senyum tipis. Lihat bagaimana ia menghadapi rivalnya. Yang dulu bak singa meledak-ledak, berapi-api meneriakkan kecurangan. Dia tidak membalas. Ia hanya tersenyum, menunggu. Dan ketika waktu tepat, ia peluk singa itu, jinakkan, beri makan, dan akhirnya diseret masuk kandang kabinet. Luar biasa. Siapa lagi yang bisa menjinakkan musuh sehebat itu tanpa sekalipun mengangkat suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, si Raja Ular ini kata satu TikToker yang memberikan pemahaman kepada kita, agak mengejutkan pemahamannya, karena di situ ia mengatakan ya, dia bukan macan yang mengaum di hutan atau anjing yang menyala dengan suara yang memecahkan malam, ya, tetapi ia lebih seperti seekor ular yang diam di bawah batu menunggu mangsa mendekatnya sendiri, menunggu mangsa untuk mendekat sendiri, ya, datang ke bawah batu, dan dia hanya membukakan mulutnya, kemudian ditelanlah semua musuh-musuhnya. Ini gambaran yang diberikan oleh seorang TikToker dengan komentar yang sangat banyak, dan di situ di TikToker itu digambarkan ya ular yang berada di dalam singgasana dan kepalanya itu mirip dengan Jokowi dengan sedikit senyuman yang tipis, ya, satu penggambaran yang tampaknya mencoba untuk menggambarkan strategi Jokowi mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, kita tahu semua pemirsa, Jokowi ini pembawaannya kalem dan kemampuannya meredam emosi yang kelihatan dari publik itu luar biasa. Tidak pernah meledak-ledak, apalagi pernah menggebrak meja. Enggak, sama sekali kontras dengan Prabowo. Tetapi ketika tahun 2019 Pilpres selesai digelar dan sebenarnya orang tahu pemenangnya itu Prabowo, tetapi karena KPU-nya seperti itu, yaitu sebetulnya gambaran yang ada di Hotel Borobudur waktu itu, di mana ada Jokowi, ada JK, ada Surya Paloh, ada Megawati, ya kan, sedang lungle-lungle gitu melihat angka-angka yang dirilis dari KPU di Hotel Borobudur itu ternyata kalah, tetapi dalam waktu sekejap kemudian berubah menjadi riang gembira. Satu trik yang dimiliki oleh Jokowi, ya, yang bahkan ketua-ketua partai itu tidak tahu, ya. Inilah satu permainan itu, dan tampaknya kekalahan Prabowo yang mungkin bulan-bulan pertama itu marah, mau menuntut dan lain sebagainya, berakhir dengan kedatangan Prabowo ke Jokowi, menjadi anak buahnya, mencium tangannya, dan Jokowi menurut Prabowo adalah gurunya dalam politik. Luar biasa kan kemampuan dari dari Jokowi ini, digambarkan oleh si TikToker ini, ya, kontradiksi katanya, yang menggambarkan tentang pola pendekatan Jokowi terhadap musuh-musuhnya yang terasa diam-diam tapi menghanyutkan. Ya, sebagai orang Jawa, dia memegang prinsip ojo grusa-grusu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu nafsu,
bahkan jangan keberanang marah. Ya, keberanang itu mudah marah. Itu pasti kalah aja kalau berhadapan dengan orang-orang Jawa. Dan begitu juga pendekatannya dengan kekuatan dan partai-partai politik untuk menaklukkan partai-partai politik itu semua bersimpuh di bawah kakinya. Ya, dia punya polisi yang memang sudah disiapkan waktu menjadi wali kota di Solo, ya. Listio Sigit Prabowo, dan mungkin juga segenap jajaran intelijen, dan dimata-matai semua pejabat-pejabat yang ada, ketua-ketua partai politik, elit-elit politik, dan lain sebagainya. Sehingga semua elit politik yang semula itu kritis kepada Jokowi, jadinya itu terdiam. Kalau dalam bahasa Jawa, itu cepapluken, ya, terdiam dengan rasa takut. Kenapa seperti itu, pemirsa? Karena Jokowi punya rahasia sampai detail, tahu jerohannya partai-partai itu, dan ini pernah disampaikan dalam sebuah forum. Ya, saya ngerti semua isi apa yang ada di dalam partai-partai itu. Itu sebetulnya adalah ancaman. Jangan macem-macem sama gua. Kira-kira begitulah, ya kan? Dan akhirnya memang menyadari, daripada skandalnya dibongkar, apakah skandalnya itu berupa perempuan simpanan, ya kayak nasib seperti RK, ya, Ridwan Kamil, gimana mau membangun karir politiknya lagi? Sudah tidak mungkin. Ya, apapun yang dilakukan oleh RK ketika itu diadul-adul, diudal-udal ke publik, dan Jokowi punya senjata di semua lini itu, disimpan rapi sebagai sebuah kekuatan, dan ini adalah kekuatan ya yang luar biasa. Yang dulu mungkin partai-partai politik lain waktu menjadi penguasa, SBY mungkin tidak mau lah seperti itu. Ya, itu artinya menyalahgunakan kekuasaan untuk mengerangkeng lawan politik. Lalu bagi Jokowi no problem. Ya, kalau kita melihat bagaimana Amangkurat, Raja Amangkurat Solo itu menaklukkan seorang pemberontak, ya, siapa itu yang dari Madura atau dari mana itu, ya, itu anaknya dikirim ke sana, dikawinkan, setelah itu datang ke istana, ke Solo, ke kerajaan Solo itu, dan sampai di istana dibunuh itu menantunya. Ya, luar biasa. Disangkai dendamnya sudah hilang, tetapi pada momentum itu dibunuh menantunya itu, dan jasadnya itu dipakai sebagai tataan ketika dia duduk di singgasana, ya, tempat pijakan kaki. Itu gaya Solo dalam arti negatif. Sudah barang tentu ini tidak representasi dari Solo, karena Solo itu juga berdirinya gerakan-gerakan Islam. Tapi ada model Raja Jawa yang tampaknya cukup diwarisi oleh Mukidi, dan itulah pada akhirnya partai-partai yang ada itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendukung. Tetapi sebaliknya, kalau sudah tidak digunakan lagi, ya disingkirkanlah mereka ini. Ya, dan ini berhasil, tetapi dengan satu catatan, dia punya legalitas kekuasaan secara formal. Sekarang, sekalipun dia itu masih menyimpan dokumen-dokumen itu, bisa jadi dibawa ke Solo dokumen-dokumen itu, ya, tetapi tidak punya legalitas kekuasaan yang bisa mendukung tindakannya. Yang ada kemudian sekarang adalah partai-partai itu kemudian sudah menjauh. Kamu bisa menyimpan, simpen aja deh. Tetapi dengan opini publik yang seperti ini, kayaknya suaranya Jokowi semakin redup, ya. Jadi ular itu sekalipun berada di bawah batu, tetapi ketika pada saatnya, ya, kepalanya juga bisa dikepruk oleh batu itu sendiri. Inilah yang tampaknya membuat jagat termulti horak, ya, gonjang ganjing, karena memikirkan bosnya yang tampaknya terkena oleh apa yang dilakukannya sendiri. Dan kalau misalnya benar Prabowo kemudian menarik diri dari Jokowi, ini situasi yang terjadi di Indonesia, ya, tampaknya akan menjadi luar biasa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.